Selamat datang di podcast Sahabat Memang 24. Ngobrol bebas ala zaman now. Episode 6. Bertahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada episode kali ini tema yang saya bawakan yaitu bertahan. Jadi seperti yang kita ketahui, bertahan adalah saat dimana seseorang tetap pada tempatnya, tidak mundur dan sebagainya, yang berarti mempertahankan diri atau bisa disebut dengan tidak mau menyerah. Dalam kehidupan ini ada saat dimana kita dituntut untuk bertahan dan juga sebaliknya. Bertahan dalam hal ini adalah umum. Bisa saja bertahan tetap bekerja di tempat kerja sekalipun gak terlalu srek dengan suasana serta kondisi tempat itu. Bisa juga bertahan hidup dalam keadaan ekonomi melemah, efek COVID-19. Bahkan bisa juga bertahan dalam sebuah hubungan romansa karena menganggap masalah yang lagi dihadapin adalah cobaan untuknya dan pasangan. Nah, dalam hidup ini kita akan selalu dihadapkan dengan banyak hal, suka ataupun tidak harus dihadapi. Orang yang bertahan atas sesuatu ya tentunya karena percaya bahwa ia bisa melaluinya dengan baik. Nah, keyakinan itulah yang menjadi faktor besar seseorang bisa bertahan. Jadi sebagai manusia yang kita harus tahu beberapa hal. Yang pertama, alasan kenapa kita harus bertahan. Yang kedua, apa manfaat jika bertahan atau lebih banyak manfaatnya atau justru mudaratnya. Jadi kita harus tahu seberapa bermanfaat jika kita bertahan. Yang ketiga yaitu apa kekuatan kita cukup untuk bertahan atau enggak. Kita harus tahu hal itu ya agar ada bayangan bahwa kita bisa melaluinya dengan baik ke depannya. Oke guys, saya gak akan panjang lebar karena saya akan mengundang partner podcast yang biasa nemani saya podcast di sini yaitu Ainun. Welcome Nun. Oke, terima kasih Kak Vivi. Semoga tidak ada yang bosan mendengar suaraku ya. Hai Nun, apa kabar? Selama Ramadan. Alhamdulillah baik, aman. Wah, tidak kerasa sudah masuk 20 Ramadan ya sekarang. Iya, 20. Alhamdulillah ya, kita masih sempat bersua sekalipun ya sempat LDR juga kan kemarin gara-gara harus balik. Jadi tadi kembali ke temanya, kali ini kita bahas tentang bertahan. Langsung mulai ya Q&A-nya. Boleh. Ya, yang pertama yaitu bertahan versimu itu kayak gimana bertahan? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya kalau didefinisikan panjang lebar, saya lagi-lagi tidak bisa mendefinisikan itu. Hanya saya mengerucutkan bertahan itu pada dua kata. Yang pertama itu bertahan adalah pilihan, dan yang kedua bertahan itu kuat. Iya, itu aja sih. Iya. Dua tapi maknanya dalam. Bertahan itu pilihan dan bertahan itu kuat. Nah selanjutnya yaitu apa hal yang bisa membuatmu yakin dan memilih untuk bertahan pada sesuatu kah, atau itu seseorang atau apapun itulah. Oke, jadi terkait dengan jawabanku yang pertama tadi mengenai bertahan itu pilihan dan bertahan itu kuat, setiap orang sebenarnya secara tidak sadar itu sedang bertahan gitu. Dan untuk alasannya tersendiri, kalau
saya pribadi sih, yang pertama itu bertahan karena Allah. Kemudian kedua bertahan karena kedua orang tua saya. Kemudian yang ketiga bertahan karena keluarga saya. Dan yang terakhir bertahan untuk diri saya sendiri. Itu sih Kak. Iya, 3 poin penting itu Tuhan, terus orang tua dan diri sendiri. Iya, boleh. Ya, jadi 3 udah mewakili kan masing-masing. Mewakili banget. Iya. Mewakili. Selanjutnya, kalau dalam circle nih, kamu akan bertahan di circle kamu yang isinya teman-teman dari kecil tapi toksik, atau bersama teman baru tapi nggak toksik? Pilihan yang sulit. Iya lumayan. Tapi ini maksudnya pilihannya diwajibkan memilihkah atau gimana Kak? Sebenarnya kalau soal memilih nggak juga, tapi penilaian kamu atau lebih ke cara kamu menghadapi teman-teman dari kecil tapi toksik, atau teman baru tapi nggak toksik. Gitu. Kalau saya pribadi, saya tidak memilih keduanya. Jadi pilihanmu yang mana? Milih yang tengah-tengah aja, yang gimana sih? Maksudnya aku pun sekarang kalau sama teman yang se-circle tapi toksik, ya aku membatasi diriku sama dia, sama seseorang itu. Kemudian kalau untuk teman yang teman baru tapi yang nggak toksik, itu sebenarnya aku pun nggak gimana ya, nggak terlalu mau deket lah, karena kan ketika aku dekat nanti sama dia, ada peluang kan dia akan jadi toksik juga. Dan sekarang sih gimana ya, bisa dibilang krisis kepercayaan, asik. Iya. Karena iya kayak kalau dalam hubungan emang ini bentuknya kayak gini, semakin dekat sama seorang tapi semakin juga kamu punya potensi untuk, mereka punya potensi untuk menyakiti. Ya. Benar banget, pas sangat mewakili Kak Vivi ini. Sudah. Oke, selanjutnya yang keempat atau yang terakhir, dalam hubungan asmara apa saja yang bisa membuat kamu bertahan dalam hubungan itu? Karena kalau kayak sekarang ya, sebenarnya sekarang ada banyak hubungan asmara itu yang sebenarnya toksik, cuman ya karena pengen bertahan akhirnya memilih bertahan sekalipun sebenarnya dia sadar kalau hubungan itu udah toksik. Gimana menurut kamu? Kalau yang paling pentingnya ya, aku bertahan dengan dirinya, karena momen-momen yang kulewati bersama itu tidak hanya senang, tidak hanya suka, tapi kan ada dukanya juga. Dan apa ya, dan di sisi lain pun aku bertahan dengan dirinya karena ya aku tidak hanya menganggap dia sebagai kekasih, sebagai pasangan, tapi ya bisa jadi teman, bisa jadi sahabat, bahkan bisa menjadi keluargaku sendiri, mendengarkan cerita-ceritaku atau apapun itu. Jadi ya seperti itu sih Kak. Dan yang kedua mungkin poin sampingannya itu ya karena perasaan. Iya. Karena rasa sayang, aduh. Gak move. Ya, saya rasa sekian. Masih ada yang pengen kamu sampaikan seputar bertahan? Iya, apa ya? Ya buat teman-teman sekalian yang memilih bertahan, sampein aja, nggak harus bertahan buat ini itu, tapi secara umum aja. Secara umum. Apa ya? Ya pokoknya semangat terus lah dalam menjalani hidup kedepannya, karena kan ya semakin kedepannya ini semakin banyak potensi ujian atau cobaan yang akan datang ke dalam hidup kita. Jadi ya perkuatkan hati dan
fisik kita. Oke. Saya rasa sekian dari episode 6 kali ini. Buat teman-teman yang ada saran untuk tema pada episode-episode selanjutnya, silakan ketik di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.